Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Saya berada di sini untuk menunjukkan proyek batik saya. Nama saya adalah Nicholas Manuel, kelas 9B, absen 18, dan saya mempunyai peran sebagai pembatik, dan pemirsa saya adalah distributor batik. Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal XY menuju ke posisi lain atau X, Y. Berikut adalah bentuk awal dari batik yang terdiri dari titik A, min 1,2, B 1,2, dan C 0,0. Kemudian saya melakukan refleksi. Refleksi dapat diartikan sebagai transformasi memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Sifat dari refleksi adalah garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus cermin. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Bayangannya bersifat maya dan kongruen dengan benda aslinya. Kemudian saya merefleksikan objek tersebut pada sumbu X dan titik menjadi berikut. Dari A min 1,2 menjadi A aksen min 1, min 2 dan B 1,2 menjadi B aksen 1, min 2. C tetap menjadi 0,0. Kemudian saya melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran bentuk atau titik yang terdapat pada koordinat kartesius karena materi ini masih berada dalam bab transformasi geometri. Untuk sifat rotasi adalah bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dan bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Dalam gambar ini, saya merotasikan objeknya 3 kali di 2 sisi dengan arah berlawanan dengan jarum jam 45 derajat. Berikut adalah salah satu perubahan titiknya. Dari A aksen min 1, min 2, B aksen 1, min 2, dan C aksen 0,0 menjadi A aksen 2, min 1, B aksen 2,1, C aksen 0,0. Dan saya melakukan dilatasi. Dilatasi itu dapat berarti transformasi yang mengubah suatu ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri tanpa mengubah bentuk bangunnya. Contoh sifat-sifat dilatasi adalah jika K lebih besar daripada 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar daripada O dan 1 lebih besar daripada K, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan jika K lebih besar daripada min 1 dan O lebih besar daripada K, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan jika min 1 lebih besar daripada K, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Setelah rotasi, saya mendilatasikan semua objeknya dengan faktor 2. Salah satu perubahan titiknya adalah sebagai berikut. Dari A aksen min 1, min 2, B aksen 1, min 2, C aksen 0,0 menjadi A aksen min 2, min 4, B aksen 2, min 4, C aksen 0,0. Kemudian saya melakukan translasi. Translasi adalah pergerakan titik atau kurva dalam suatu grafik. Titik itu dapat bergeser ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri atau campuran dari keempat arah tersebut. Sifat translasi beberapanya adalah seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Berikut adalah translasi 9 titik kanan dari motif batik yang saya buat. Berikut adalah salah satu perubahan titiknya. Dari A min 1,2, B 1,2, C 0,0 menjadi A aksen 8,2, B aksen 10,2, C aksen 0,9. Dan berikut adalah hasil akhir dari batik yang saya buat. Saya mewarnainya warna hitam dan menaikkan opasitasnya sedikit. Dan ini adalah kesimpulan saya. Menurut saya membuat batik di GeoGebra tidaklah susah jika Anda mengerti cara melakukan translasi, rotasi, dilatasi, refleksi di aplikasi GeoGebra tersebut. Saat saya mengerjakan PASMTK ini, saya mempelajari cara membuat batik dengan GeoGebra dan dapat memahami transformasi geometri dengan baik secara keseluruhan. Berikut adalah presentasi saya. Terima kasih karena sudah menonton.